Mari kita pertajam kajian kita mengenai setan untuk rekaman yang 32. Kita sudah tahu bahwa setan itu akan menghantam dalam permintaan kita, ihdinas shiratal mustaqim. Kedua, dia akan mengganggu kita dalam rangka bersyukur. Dua itu yang sangat penting ya. Mari kita kaji mengenai syukur ya, dan bagaimana setan akan berpengaruh pada sifat kita yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, memberitahu ya. La in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, sungguh aku akan menambah kepada kalian nikmat itu. Wa la in kafartum, dan sungguh jika kamu kufur, mengingkari ayatku, inna adabi lasyadid. Kita perhatikan struktur ayat ini ya. Pertama, ketika bersyukur, Allah jadikan la azidannakum, akan ditambah gitu kan. Tapi wala in kafartum, apabila kamu mengingkari nikmat, tidak ada misalnya ditambah azab pun enggak. Inna adabi lasyadid, sesungguh azabku pedih ya. Jadi kalau memahami itu, insyaallah kita jadi optimis gitu ya. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat itu. Optimis untuk beramal ya, untuk bekerja terus-menerus, karena kita yakin akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebaliknya, kalau tidak langsung ya, tidak langsung diazab itu, tidak langsung, bisa saja nikmatnya ditambah, tapi kita tetap kufur gitu ya. Kalau itu terjadi, itulah konsep istidraj ya. Istidraj itu ditambah, nikmat itu ditambah, tapi makin menjadi-jadi ya. Kufur terhadap nikmat sehingga jatuh kodam, itu istidraj ya. Di dalam istidraj itu ada dua konsep istidraj ya. Ada istidraj itu artinya nikmat itu ditambah. Sebenarnya tambahan itu akan menjatuhkan kita, akan melumpuhkan kita. Ibaratnya orang korupsi ya,
mula-mula dikit, lama-lama membesar korupsinya, kemudian berkomplot melakukan korupsi, kemudian ditangkap KPK misalnya gitu ya. Istidrat itu bisa bersifat pribadi. Ada juga istidrat bersifat kekuasaan ya. Mari kita lihat istidrat yang bersifat kekuasaan. Jadi kalau berkuasa, bisa saja suatu rezim berkuasa tapi dia kufur nikmat, maka kelihatannya akan beroleh kemajuan, tapi kemajuan itu akhirnya menjatuhkan pemerintah itu sendiri ya. Mari kita lihat ayat 181 surah Al-A'raf. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang beri petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Jadi di dalam kelakuan rezim yang katakanlah zolim ya, bertambah zolim, dan dia tidak sadar, ada orang yang mengingatkan ya, selalu ada. Wa mimman khalaqna ummah, dan di antara orang-orang telah kami ciptakan terdapat umat, kelompok masyarakat ya, yahduna bil haqq, mereka memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan kesabaran. Ya'dilun, dan adil. Pemikiran adil ya, mengingatkan suatu rezim, mengingatkan orang yang berkuasa, mengingatkan kepala pemilik perusahaan gitu ya. Pokoknya pada posisi yang berkuasa ya. Walladzina kazzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kerusakan rezim atau yang memegang kekuasaan itu adalah dia tidak menjalankan segala sesuatu yang sejalan dengan Al-Quran, ya. Walladzina kadzabu biayatina, membohongkan ayat Al-Quran, sanastadrijuhum, kami akan menghukum mereka berangsur-angsur ya, menghukum mereka berangsur-angsur. Dia melakukan suatu kesalahan, tindakan-tindakan yang gabah, tapi dia tidak sadar bahwa itu akan menghancurkan dia gitu ya. Min haitsu la ya'lam, dari arah yang mereka tidak tahu. Saya kira cukup ya. 182, 183. Wa umli lahum, dan aku memberikan tenggang waktu, diberi ulur-ulur gitu, diulur-ulur ya. Wa umli lahum inna kaidi matin, kepada mereka sungguh rencanaku sangat teguh. Nah, itu istidrat orang yang berkuasa. Sekarang istidrat kepada pribadi kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari. Makanya setelah sampai saat ini terjadi pada diri kita pribadi sampai saat ini, alhamdulillah,
Maka di ujung ayat itu, di ujung surah Al-An'am ayat 45, kita sampai saat ini, sampai detik ini alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan kita dalam rangka istidraj, dan kita mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada sampai detik ini Allah masih melindungi kita dari istidraj kepribadian, ya. Ayat 44 istidraj. Maka ketika mereka melupakan peringatan kami. Jadi sebenarnya dasar keingkaran itu karena lupa terhadap Al-Quran, kabur terhadap Al-Quran, ya. Maka ketika melupakan peringatan yang kami berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa, ya. Falamma nasuma dzukiru bih, maka ketika mereka lupa meninggalkan apa yang telah diingatkan kepada mereka, bih, fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka abwa, pintu-pintu kullu syai, segala macam kenikmatan, hatta idza farihu bima utu akhadna lahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga ketika mereka bergembira, hatta idza farihu bima, terhadap apa-apa yang telah diberikan, kami siksa mereka, akhadnahum baghtah, siksa dengan tiba-tiba, fa idzahum mublisun. Dan itulah istidraj yang akan berlaku jalan terhadap perorangan, ya. Faquti'a dabirul qaumi ladzi zalamu, maka dimusnahkan seluruh, ya, kaum yang mereka zalim. Intinya segala sesuatu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita melihat orang, ya, tertangkap oleh KPK, ya, kita ucapkan alhamdulillah, ya. Kita melihat orang tertangkap karena sabu-sabu, kita ucapkan alhamdulillah. Karena orang-orang seperti itu bisa kerusakan yang mereka berikan, yang dampak kerusakan yang mereka lakukan itu bukan kepada pribadi mereka, kepada anak cucu kita. Kalau orang tertangkap sabu-sabu, bayangkan sabu-sabu seton itu untuk berapa juta orang itu akan rusak gitu. Jadi kalau melihat itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Mari kita kembali kepada syukur tadi, ya. Karena saya perhatikan syukur itu panjang ceritanya. Mungkin akan termasuk ibarat membicarakan setan sampai puluhan rekaman kita akan lakukan mengenai syukur, ya. Saya ingin sekali jadi orang-orang yang bisa mendengar, mempelajari Al-Quran itu dari sisi yang besar sekali, ya. Jadi dia komprehensif, tidak terpotong-potong, dan tidak mungkin tersesat gitu. Kalau Al-Quran itu dibaca, ya, penuh, bisa mengkaitkan dengan yang lain-lain, ya, maka Al-Quran itu saling mengikat. Ayat-ayat itu saling mengikat seperti mozaik gitu. Mozaik atau
puzzle ya, puzzle anak-anak yang puzzle itu potongan-potongan kertas itu dia bersambung ya, tapi sambungannya memang berlain-lainan ya. Nah, sekarang mengenai nikmat ya. Dan dia telah memberikan kepadamu apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitung. Sungguh manusia itu zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zulumun kafar. Ya, sungguh sifat kita memang sifat manusia itu yang suka tidak mengingkari, yang suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup dulu sebagai pembukaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.